Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya coba tolong di-on kan. Akan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kegiatan ini, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan ini lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi ya di pembelajaran sejarah Indonesia. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan yel-yel penyemangat untuk kalian ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Santeria Merdeka. Oke, sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Santeria Merdeka. Selalu ceria, merdeka. SMA 1 Bayah? Maju semua, hebat semua. SMA 1 Bayah? Maju Maju bersama, bersama. hebat semua. Oke, terima kasih ya. Sekarang Ibu akan mengabsen. Silahkan dinyalakan kameranya ya. Kameranya tolong dinyalakan. Nabila, ada Nabila? Arya Deva? Ada Bu. Saskia Nuril? Untuk materi yang akan kali ini Ibu bahas yaitu mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Submaterinya BPUPKI, PPKI, dan Vacuum of Power. Baiklah, Ibu akan mempresentasikan KD dan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Potensi dasarnya. Sekarang kita akan mempelajari KD 3.7, menganalisis peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Pengetahuannya, di KD keterampilannya 4.7, menalar peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia dan menjadikannya dalam bentuk cerita sejarah. Nah, ini KD-nya ya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya. Jadi melalui pendekatan pembelajaran scientific learning dengan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis pembentukan BPUPKI, PPKI, dampak kesalahan Jepang yang mengakibatkan vacuum of power, menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang BPUPKI, PPKI, vacuum of power dengan benar. Ya, sudah terlihat di sini ada gambarnya? Ada Bu? Sudah, Bu. Iya, sekarang kalian amati. Kalian amati dan berikan tanggapan mengenai gambar ini. Ini gambarnya kan ada dua nih. Memberikan tanggapan, silakan. Enggak mau, Bu. Ya, silakan. Yang sebelah kiri itu gambar Jepang sedang menandatangani tentang penyerahan kekuasaan terhadap sekutu. Dan yang di sebelah kanan itu IR Soekarno menyampaikan proklamasi. Kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu dan tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom oleh sekutu mengenai masalah BPUPKI dibentuk dan hasil sidang BPUPKI. Ya. Oke, ini hasil diskusi kelompok 1. Sudah ada ya, sudah ada. Ibu menugaskan kalian mind mapping ya dan mengerjakan LKPD. Ya, sini sudah. Sini menjelaskan akan dibantu oleh Ayu. Langsung saja. BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPKI adalah realisasi janji Koto diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat.
beranggotakan 60 orang. Tugas pokoknya menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan yang penting tentang politik, ekonomi, dan perwakilan dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan pembahasan bentuk negara, bendera negara, bahasa nasional, dan lagu kebangsaan. Sekian dan terima kasih. Oke, yang LKPD-nya bisa dipresentasikan kelompok 1, silakan. Baiklah, kelompok kami akan dipresentasikan oleh Genta dan Silakan yang mau bertanya dari kelompok lainnya, kelompok 2 ataupun kelompok 3. Saya Bu, kelompok Ya, 2 silakan. Bu. Coba. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Deva dari kelompok 2 ya. Saya ingin bertanya, kan pada saat itu Jepang istilahnya terdesak ya. Terus kenapa sih Jepang itu membentuk BPU PKI untuk memerdekakan Indonesia gitu, Ji? Apa sih? Menjawab. Aku ingin menjawab. Ya, silakan. Tujuan Jepang membentuk BPU PKI adalah mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia ketika Jepang mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua. Dengan melakukan hal itu karena bertujuan mempertahankan sisa-sisa kekuatan dengan cara memikat hati rakyat Indonesia serta melakukan politik nasional. Jepang ingin rakyat menganggap sekutu penjajah yang akan menyerbu tanah air, bukan sebagai bebas rakyat. Dengan cara membentuk BPU PKI, Jepang berharap bangsa Indonesia menjadi bersimpati dengan pihak Jepang. Selain itu, Jepang juga mengharap memberikan bantuan dan dukungan kepada Jepang. Itu, Bu. Oke, ya, terima kasih ya. Itu jawaban Ayu ya. Jadi Jepang itu ingin menarik simpati rakyat Indonesia karena kan mereka terlibat perang, makanya mereka berupaya menarik simpati rakyat kita agar membantu mereka dalam Perang Dunia Kedua. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 1? Mau bertanya dong. Oke, silahkan, Maudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 1. Kan Ya. rumus negara itu ada 3 orang. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Mengapa yang menjadi Presiden RI yang pertama adalah Soekarno? Izin menjawab. Ya, silakan. Pertanyaannya, mengapa yang menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah Soekarno? Banyak sekali alasannya. Yang pertama itu karena jasa perjuangannya. Soekarno mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Bahkan beliau rela dipenjara dan dibuang. Walaupun Soekarno tidak berjuang secara langsung menggunakan senjata, namun melalui pidato dan tulisan, dia berhasil menggelorakan semangat kemerdekaan ke seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pemersatu semua golongan. Jadi Soekarno adalah seorang nasionalis sejati bersama partainya PNI. Dia juga mengaku sebagai seorang sosialisasi, juga mempunyai latar belakang Islam dan sangat dekat dengan tokoh Islam. Jadilah Soekarno berdiri di semua golongan dan menjadi satu-satunya tokoh yang mempersatukan bangsa di atas perbedaan. Yang ketiga, paling menonjol dalam persiapan kemerdekaan, di mana momen pertama saat beliau mengemukakan gagasan tentang Pancasila membuat kagum anggota BPU PKI. Dari sana Soekarno terpilih menjadi ketua Panitia 9. Jepang menunjuk Soekarno menjadi ketua PPKI. Dari ketua PPKI inilah yang membawa Soekarno menjadi proklamator dan pada sidang PPKI 18 Agustus 1948 mengukuhkan beliau sebagai presiden pertama NKRI. Yang keempat, karakter pemimpin yang sesuai zamannya. Karakter yang penuh gelora dari Bung Karno ini adalah karakter pemimpin yang paling dibutuhkan saat itu. Yang keenam, proklamator kemerdekaan Indonesia. Bung Karno adalah tokoh yang paling pantas membaca teks proklamasi, menandai berdirinya negara. Maka lebih pantas lagi bagi beliau menjadi presiden negara yang pertama. Yang keenam, pemimpin partai terbesar PNI.
Jadi PNI ini merupakan partai terbesar kala itu, terbukti 10 tahun kemudian tahun 1955 PNI berhasil memenangkan perang pertama di Indonesia. Terima kasih Bu. Cukup Oke, sekian. ya. Ya, terima kasih ya jawaban Selma ya. Tadi penekanan saja ya. Tokoh Soekarno itu adalah sosok tokoh yang karismatik. Jadi beliau layak memimpin RI pertama kali. Oke, terima kasih Selma jawabannya. Sekarang lanjut ke kelompok kedua ya. Bisa dipresentasikan hasil mind mapping sama LKPD-nya. Bisa Bu. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 mengenai mind mapping-nya ini ya. Satu ya. Silakan dijelaskan. Baik, saya Lira Nurliana dari kelompok 2. Menyimpulkan keseluruhan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan, dipersilakan. Silakan, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan, minta. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak gampang. Banyak rintangan yang dihadapi para pahlawan kita untuk menuju proklamasi. Di antaranya peristiwa Rengas Dengklok yang dimana para pemuda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua dan muda. Terima kasih, Bu. Oke, jadi ternyata perjuangan untuk mencapai proklamasi kemerdekaan itu tidaklah mudah ya, ada tahapan-tahapannya ya. Tadi kalian awalnya mempelajari tentang BPUPKI, PPKI, dan sampai ke vacuum of power. Jadi BPUPKI dan PPKI itu merupakan hasil bentukan dari Jepang ya untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Cuma karenanya Jepang menyerah kepada sekutu dan akhirnya tidak ada pemerintahan di Indonesia atau yang disebut vacuum of power, maka ini mengakibatkan tadi ya untuk materi selanjutnya Indonesia yang diwakili oleh golongan muda ingin segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Oke, terima kasih ya kalian telah menyimpulkannya. Nah, sekarang Ibu akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran hari ini. Kegiatan yang kita lakukan sudah berjalan dengan baik ya, sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang terjadi secara runtut. Jadi ketika kalian ada yang bertanya, sudah ada yang menjawab, dan diskusi kita sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan akan seperti ini terus ya di pembelajaran selanjutnya. Jadi tidak ada yang menyela pendapat temannya ketika berbicara. Karena ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk pembelajaran kita selanjutnya ya. Oke, untuk materi pembelajaran yang akan dilaksanakan berikutnya ya, tadi kalian sudah sampai ke tahap BPUPKI, PPKI, dan vacuum of power. Berarti nanti selanjutnya kaitannya dengan peristiwa Rengas Dengklok tadi yang Gentas sedikit singgung ya, buat pembelajaran yang kita yang akan datang. Nah ini rakyat nih yang diwakili oleh golongan muda nih, karena semangatnya masih menggelora, ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan cara menculik dalam arti tanda kutip ya, bukan menculik dibekap dan sebagainya, bukan seperti itu, tapi mengamankan Soekarno dan Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok. Itu merupakan materi nanti yang akan dijelaskan di pembelajaran berikutnya. Oke. Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Buah durian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kita semua untuk pembelajaran hari ini.